Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 180. Lembut, tetapi cukup kuat untuk membuatnya terdiam di tempat. Azarin bisa merasakan kehangatan itu menjalar dari jemarinya ke seluruh tubuh, menciptakan gelombang perasaan yang sulit dijelaskan. "Bun, kenapa berhenti?" tanya Alina polos, menengadah menatap ibunya. Azarin tersentak, lalu menelan ludahnya perlahan. 12. Senyumnya terbit, tipis, tetapi terasa begitu dipaksakan. Dengan hati-hati, dia menarik tangannya dari genggaman Din. "Aku butuh waktu, Mas," ujarnya dengan suara lembut, tetapi tegas. "Tolong jangan halangi aku menemani Alina bermain." Din masih menatapnya, sorot matanya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia sempat bicara, Azarin lebih dulu memotongnya. "Mas, jangan jelaskan apapun," katanya lirih, nyaris berbisik. Alina tidak mengerti masalah orang dewasa. Tanpa memberi kesempatan lagi, Azarin menarik tangan putrinya, melangkah pergi tanpa menoleh. Din masih berdiri di tempatnya, jari-jarinya yang tadi sempat menggenggam tangan istrinya kini mengepal pelan. Napasnya terasa berat, seakan beban besar baru saja menenimpanya. Dia ingin menjelaskan, tetapi suara Azarin tadi berkata lebih cukup menjelaskan. Ada luka di sana. Ada dinding yang kembali berdiri di antara mereka. Dan Din hanya bisa menyaksikan bayangan istrinya menghilang di balik pintu menuju taman belakang. Di dalam kamar, Alea duduk termenung, jemarinya menggenggam erat baju tidurnya, mendekatkannya ke hidung, mencari jejak aroma parfum Din yang mungkin masih tersisa. Begitu halus, begitu samar. Tetapi cukup untuk membuatnya memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Alea tahu ini salah. Sangat salah. Namun, perasaan itu hadir begitu saja, merayap perlahan tanpa bisa dicegah. Dia bahkan tak tahu kapan semuanya dimulai. Yang dia tahu, sejak tragedi kecil di dapur tadi, saat Din tanpa sengaja menahannya sebelum jatuh, jantungnya terus berdebar kencang. Demi Tuhan, dia bahkan bisa merasakan kembali kehangatan tangan lelaki itu di pinggangnya. Pusing yang tadi melandanya seakan sirna begitu saja, digantikan sensasi aneh yang menjalar cepat ke seluruh tubuh. Hawa panas yang semula berasal dari demamnya, kini berubah menjadi panas yang berbeda, sesuatu yang membuatnya menggigit bibir tanpa sadar. Alea melangkah menuju meja rias, menatap bayangannya sendiri di cermin. Pipinya merah, seperti tomat matang yang siap dipetik. Refleks, dia mengangkat kedua tangan, menutupi wajahnya yang masih merona, lalu tertawa kecil, sebuah tawa malu yang terlahir dari perasaan yang tak seharusnya ada. "Ya Allah, kenapa?" bisiknya pelan. "Kenapa harus milik Aza lagi? Dulu, Jenderal. Sekarang, Din." Jika dulu dia bisa beralasan bahwa dia lebih dulu mencintai Jenderal sebelum pria itu bertemu Azarin, kini tak ada alasan apapun. Tak ada pembenaran yang bisa dia ucapkan. Yang ada hanyalah kenyataan bahwa dia 13. Jatuh cinta begitu saja. Jatuh pada perhatian Din. Jatuh pada kedewasaannya. Jatuh pada pesonanya yang begitu kuat. Jatuh pada sosok pria yang bukan hanya lebih hangat dibanding Jenderal, tetapi juga lebih mapan, lebih lembut, lebih segalanya. Alea tersenyum samar, meneliti wajahnya sendiri di cermin. Dia cantik. Dia memiliki banyak kesamaan dengan Azarin. Wajah mereka mirip, hanya sedikit perbedaan di sorot mata dan bentuk bibir. Seharusnya Din juga bisa menyukainya, bukan? Seharusnya, dia pun punya peluang. Alea menghela napas pelan sebelum akhirnya membiarkan tubuhnya jatuh ke ranjang. Dia terlentang, kakinya masih menggantung di tepi tempat tidur,
sementara jemarinya perlahan mengusap perutnya yang masih rata. Mungkin ini takdir, gumamnya lirih. Matanya menerawang ke langit-langit kamar, senyumnya kian lebar. Mas Jenderal tidak pernah mencintaiku, bahkan kini menceraikan aku karena cintanya pada Aza, jadi, bagaimana kalau ditukar? Dia terkekeh pelan, seolah tengah melafalkan ide gila yang baru saja melintas di benaknya. Aza kembali pada Jenderal, dan aku yang menjadi istri Din. Hidup bahagia di rumah sebesar istana ini, bersama mertua yang baik dan lembut. Betapa menyenangkan. Alea menutup matanya, membiarkan fantasi indah itu mengisi kepalanya. Dia tahu itu tak mungkin terjadi. Tetapi membayangkannya saja sudah cukup untuk membuatnya tersenyum. Azarin duduk di kursi taman, membiarkan angin sore membelai wajahnya yang tampak sendu. Matanya terarah pada Alina yang asyik bermain di dalam bak berbentuk balon, penuh bola warna-warni yang memantulkan cahaya matahari. Biasanya, dia ikut terlibat dalam permainan putrinya, tetapi kali ini, Azarin hanya duduk diam, sorot matanya kosong, pikirannya melayang jauh. Beberapa kali Alina memanggilnya, menunjukkan boneka Barbie yang telah dia rias dengan semangat. Azarin tersentak, terkejut seperti baru tersadar dari lamunan panjang. Dia memaksakan senyum, lalu mengangguk, meski dalam hati dia merasa hampa. Untung saja, Alina tidak terlalu menuntut perhatiannya. Rasa takut dalam pikirannya masih berputar seperti racun yang terus mengalir dalam darah. Dia berusaha menepisnya, tetapi trauma, trust issue, overthinking, dan ketakutan, semuanya beradu dalam kepalanya tanpa ampun. Azarin tersenyum getir. Baru saja dia mulai mempercayai Alea kembali, tetapi peristiwa tadi kembali meruntuhkan keyakinannya. Bayangan Din yang tanpa sengaja memeluk kakaknya kembali terlintas, mengusik hatinya bak mantra yang tak. 14. Kunjung sirna. Di tengah kegundahannya, tiba-tiba ponselnya bergetar, membuyarkan lamunannya. Azarin merogoh saku gamisnya dan menatap layar. Nama seorang sahabat yang lama tak dia hubungi muncul di sana. Dia menarik napas, berusaha menormalkan suaranya agar tak terdengar berat. "Assalamualaikum, Mbak Hasya," sapanya dengan nada seringan mungkin. "Waalaikumsalam, Mbak Asa. Apa kabar?" Suara Hasya terdengar ceria, membuat Azarin semakin merasa harus menutupi perasaannya. "Alhamdulillah, baik, Mbak," jawabnya. Bohong memang dosa, tetapi dia tak mungkin mengatakan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. "Mbak Hasya dan dedek bayinya gimana? Sehat, kan?" "Alhamdulillah, sehat, Mbak Asa. Tapi sekarang udah gak bisa dibilang dedek bayi lagi, Iho." Hasya terkekeh. "Udah besar sekarang." Azarin refleks tertawa kecil. "Ya ampun, maaf ya, Mbak. Aku jadi kudet." "Ah, gak apa-apa," ujar Hasya ringan. "Oh iya, maaf juga waktu Mbak Aza chat ganti nomor aku gak langsung balas. Kebetulan waktu itu lagi banyak acara di batalion." "Gak apa-apa, Mbak." Sejenak, hening. Kemudian Hasya berdeham pelan. Mbak Asa," nada suaranya terdengar hati-hati. "Aku mau tanya, Mbak Aza tahu soal Pak Arsyad yang kembali ke TNI?" Azarin terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara datar. "Tahu, Mbak. Tapi..." "Iya." Hasya terdengar ragu. "Aku baru dengar dari suamiku. Katanya, Pak Arsyad udah kembali ke TNI, tapi pangkatnya turun jadi tamtama." Azarin tak bereaksi. Dia enggan membahas mantan suaminya, tetapi demi menghargai Hasya, dia tetap mendengarkan. "Kata suamiku juga, hari ini sidang perceraiannya dengan kakaknya Mbak Asa." Azarin termenung. "Pagi tadi,
Alea memang sempat menyebutkan soal gugatan cerai jenderal. Namun, yang lebih mengusiknya bukan perceraiannya, melainkan kata-kata Alea yang ingin dicintai seperti dirinya dicintai oleh Din. Setelah sidang, Pak Arsyad mampir ke rumah. "Barusan banget pulang," lanjut Hasya. "Aku sempat tanya proses sidangnya, katanya lancar, hanya saja kakak Mbak Aza gak hadir, jadi gak ada pembahasan soal nafkah." Azarin masih diam, hanya menatap kosong ke arah Alina yang kini asyik membangun menara dari balok kayu untuk rumah Barbie. "Aku juga sempat tanya kenapa dia sampai bercerai," Hasya menahan napas sejenak. Dan jawabannya, Azarin mengerjap. Dia ingin kembali sama Mbak Aza. Jantung Azarin berdegup lebih cepat. Katanya, semakin dia mencintai kakak Mbak Aza, rasa bersalahnya semakin membesar. Dia ingin menebus semuanya, meski dia tahu sudah terlambat. Tapi doanya gak pernah berubah. Dia ingin Mbak Aza jadi istrinya. 15. Lagi. Azarin menarik napas panjang, berusaha meredam perasaan yang tiba-tiba berkecamuk dalam dadanya. "Dia bilang masih memperjuangkan aku dalam doa," ujar Azarin akhirnya. "Apa dia juga cerita kalau aku sudah menikah?" Hasya terdiam sejenak sebelum bertanya dengan nada terkejut. "Mbak Aza sudah menikah? Dengan siapa?" Azarin tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara tenang namun penuh ketegasan. "Dengan pria yang menghargai dan mencintaiku lebih dari siapapun. Dengan pria yang tidak mudah tergoda oleh kakakku sendiri." Hasya terdiam. "Astagfirullah, aku gak tahu, Mbak Aza," ujarnya akhirnya. "Makanya, pas Pak Jenderal bilang begitu, aku dan suamiku percaya kalau dia sudah berubah. Sekarang dia lebih banyak beribadah, Mbak." Azarin terkekeh pelan. "Mbak Hasya tahu dia banyak beribadah dari mana?" tanyanya tiba-tiba. "Pak Jenderal sendiri yang bilang. Katanya, sejak Mbak Aza meninggalkannya, dia lebih fokus beribadah. Banyak berdoa, meminta Mbak Aza dalam sujudnya." Azarin tersenyum sinis. "Hanya orang yang penuh kebohongan yang menceritakan ibadahnya," ujarnya lirih, tetapi penuh ketegasan. "Ibadah adalah kewajiban seorang muslim. Tak perlu diumbar. Karena ketulusan dalam beribadah hanya Allah yang tahu." Hasya tak menjawab. "Sembunyikan ibadahmu, sebagaimana Allah menyembunyikan dosa-dosamu," lanjut Azarin dengan bijak. Hening. Dari seberang telepon, Hasya tampak kehilangan kata-kata. Namun, sebelum dia bisa mengalihkan pembicaraan, suara tangisan anaknya terdengar, membuatnya terpaksa berpamitan. Setelah panggilan berakhir, Azarin menatap layar ponselnya yang sudah menggelap. Dia menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Namun, tanpa dia sadari, sejak tadi, Din sudah berdiri di belakangnya. Matanya berkaca-kaca, pakaiannya sudah berganti setelah basah tadi, lebih tepatnya dia ingin menghapus jejak Alea di bajunya. Bahkan baju itu telah dia minta asisten rumah tangga untuk dicuci, lalu diberikan pada seseorang yang membutuhkan. Namun, yang membuatnya terpaku adalah suara istrinya yang begitu tegas menolak masa lalu, dan membanggakannya. Hatinya terasa hangat. Dia tak tahu siapa yang sedang dibicarakan Azarin di telepon tadi. Namun, satu hal yang pasti, istrinya telah memilih dirinya. Din melangkah perlahan, mendekati Azarin yang masih duduk diam di kursi taman. Tanpa banyak kata, dia merengkuh tubuh istrinya dari belakang, memeluk erat seolah tak ingin melepasnya. Azarin terlonjak kaget, tetapi tak bergerak, hanya merasakan bagaimana suaminya menangkupkan wajah di lekuk lehernya. 16. Hening. Hanya suara angin yang berembus lembut di antara mereka, sampai Azarin merasakan sesuatu. Tubuh Din bergetar. Azarin menegang. Dia tahu,
suaminya sedang menangis. Perlahan, tangannya terulur, menyentuh rambut Din yang masih basah. Aroma sampo, sabun, dan parfum bercampur menjadi satu. Artinya, Din baru saja mandi. "Mas, udah," bisiknya lirih. Dia tak nyaman jika orang tua mereka kembali dan melihat mereka dalam posisi seperti ini. Apalagi, Alina masih asyik bermain di dekat mereka. Namun, Din justru semakin mengeratkan pelukannya. "Maafkan aku, sayang," suaranya bergetar, menekan isak yang ingin pecah. "Maaf karena aku menodai penglihatanmu dengan perbuatanku tadi, aku benar-benar menyesal." Azarin tersenyum getir. Dia tak menyangka, Din akan meminta maaf untuk sesuatu yang tidak dia sengaja. Dia hanya menolong Alea yang hampir terjatuh, tetapi traumanya sendiri yang membuat pikirannya kacau, dan memilih diam. "Kenapa harus minta maaf? Apa Mas benar-benar menikmati pelukan tadi?" tanyanya santai, dengan nada menggoda. Din spontan menjauhkan wajahnya dari leher Azarin. Matanya melebar, wajah sudah memerah. "Astagfirullah, sayang. Enggak sama sekali," serunya heboh. Dia segera berputar ke samping kursi, lalu duduk di sebelah istrinya, menatapnya dengan ekspresi penuh protes. "Aku cuma refleks nolongin, sayang. Beneran. Aku kaget juga, makanya sempat diam." Azarin menaikkan alisnya, menahan senyum. "Diam atau menikmati?" godanya lagi. Din mendesah frustrasi, lalu mendadak merebahkan kepalanya di pangkuan Azarin, berpura-pura merajuk seperti anak kecil. "Istriku jahat. Udah suaminya minta maaf, malah diejek." Azarin terkekeh, tangannya mengelus rambut Din dengan lembut. "Jadi tadi Mas beneran gak menikmati?" Din mengerang pelan. "Sayang. Ya jelas enggak. Mau sumpah pocong. Tapi aku gak berani, dosa." "Terus sumpah apa?" "Iya," gumamnya bertanya. Azarin tertawa kecil. Aku gak tahu, Mas." Kayaknya sempat diem lama. Din langsung bangun, duduk di hadapan istrinya. Diem karena kaget, bukan karena menikmati. "Ya Allah, istriku, jangan fitnah suamimu sendiri." Azarin tertawa semakin keras. "Ya udah deh, aku percaya. Tapi kok nada suaramu kayak gak percaya?" Din makin cemberut, kali ini benar-benar merajuk. Mendengar suara riuh ibunya dan ayahnya, Alina yang tadi sibuk bermain, langsung berlari mendekat. "Bunda, Ayah, lagi ngapain?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. 17. Din spontan menarik Alina ke dalam pelukannya. "Alina, Ayah dizalimi sama Bunda, nih. Ayah difitnah, dibilang menikmati pelukan." Alina menatap wajah ayahnya yang memasang ekspresi super cemberut. Mata beningnya berkedip polos. "Ayah peluk siapa?" "Tante Alea." "Enggak peluk siapa-siapa, sayang. Ayah cuma nolongin tante." "Beneran?" Terus Bunda cemburu gak jelas. Azarin terkikik melihat Din berusaha membela diri di depan Alina. Alina mengangguk-angguk, lalu menyandarkan kepalanya di dada ayahnya. "Ya udah, Alina juga mau peluk ayah." Din langsung tersenyum lebar. "Nah, gini dong. Pelukan Alina yang ayah suka. Ayah nggak mau peluk yang lain, ayah cuma mau peluk Alina dan Bunda." Azarin hanya bisa menggeleng sambil tertawa, sementara Din dan Alina sibuk saling memeluk. Pada akhirnya, dia pun ikut menenggelamkan diri dalam pelukan dua orang tercintanya. Di antara tawa, hangatnya kasih sayang, dan kebahagiaan yang tanpa sadar telah menyembuhkan hatinya. Setelah puas bercanda, Din mulai merangkul pundak istrinya, dan satu tangan memeluk Alina yang duduk di atas pangkuannya. Angin sore Dubai membelai wajah mereka dengan lembut.
Langit mulai beranjak jingga, memantulkan cahaya keemasan yang menambah kehangatan di taman kecil tempat mereka duduk. "Besok kita liburan, sayang," ujar Din pelan, suaranya syarat dengan kelembutan. "Aku sudah pesan tiket kapal pesiar. Perjalanannya mungkin bakal lama, tapi aku yakin kamu dan Alina akan menikmati perjalanan kali ini." Azarin mengangkat kepalanya sedikit, menatap suaminya dengan sorot penuh kehangatan. "Kapal pesiar." Din mengangguk sambil tersenyum. "Iya. Aku ingin kita menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan. Hanya kita bertiga, menikmati laut, angin, dan mengunjungi beberapa negara." Azarin terkekeh kecil. "Kenapa romantis banget?" Din menatapnya dalam. "Karena aku ingin membuatmu bahagia. Selalu." Azarin menggigit bibir, menahan senyum malu, sementara hatinya menghangat oleh kata-kata Din. Namun, tiba-tiba ekspresi suaminya berubah sedikit serius. "Sayang, aku juga mau minta maaf," ucap Din lirih. "Saat keluargamu pulang ke Indonesia nanti, kamu gak bisa mengantar mereka ke bandara." Azarin terdiam, menunggu kelanjutan kata-katanya. Din menghela napas pelan, lalu menatap jauh ke hamparan langit senja. "Karena perjalanan ini akan dilakukan besok, dan, jujur saja, aku gak mau ada interaksi yang berlebihan dengan Alea lagi. Setelah kejadian tadi di dapur, aku sadar aku harus menjaga jarak. Aku gak mau ada celah sekecil apapun yang bisa menyakitimu atau membuatmu ragu padaku." Azarin tersenyum haru, lalu tanpa ragu melingkarkan tangannya ke lengan suaminya dan memeluknya erat. Kepalanya kembali bersandar di pundak Din, merasakan detak jantung pria yang begitu mencintainya. "Terima kasih, Mas," gumamnya, matanya terpejam menikmati momen itu. "Terima kasih sudah mencintaiku sebesar ini. Terima kasih sudah menjaga perasaanku." Din tersenyum, mengecup pelipis istrinya dengan penuh kasih. "Aku mencintaimu, sayang. Lebih dari yang bisa aku ungkapkan dengan kata-kata." Azarin tersenyum tanpa membuka mata sementara Alina yang setengah terlelap di pangkuan Din menggumam manja. "Ayah, Bunda, jangan lupa bawa Alina liburan juga." "Iya, sayang. Bunda aja gak bisa jauh dari Alina, masa Alina ditinggal," kata Din sambil mengecup kepala Alina, lalu berpindah mengecup kepala istrinya. Din dan Azarin masih larut dalam momen mereka, angin sore mengelus lembut wajah keduanya, sementara Alina terlelap dalam pangkuan sang ayah. Namun, tanpa mereka sadari, sepasang mata tengah mengawasi dari ambang pintu taman. Alea berdiri di sana, tubuhnya kaku, tangannya mengepal di sisi tubuh. Pandangannya tertuju pada pemandangan yang menusuk hatinya. Din dan Azarin duduk berdampingan begitu mesra, berbagi kehangatan yang tampak begitu tulus. Tadi, telepon dari jenderal telah memberitahunya bahwa sidang perceraiannya telah selesai. Dia seharusnya berbicara dengan Azarin, mungkin meminta nasihat atau sekadar meluapkan emosinya. Namun, niat itu lenyap begitu saja saat matanya menangkap pemandangan di hadapannya. Dadanya mendidih, bukan karena amarah, melainkan rasa iri yang tak terbendung. Hatinya mencelos, seolah ada sesuatu yang meremas kuat di dalam sana. Apa begini rasanya dicintai oleh pria yang benar-benar tulus? Alea menelan ludah, matanya mulai memanas. Dulu, saat dia bertengkar dengan jenderal, pria itu tak pernah sekalipun membujuknya, tak pernah menenangkannya dengan sentuhan lembut atau bisikan penuh kasih. Jenderal selalu membiarkannya menangis, membiarkannya larut dalam amarah dan kecewa, seakan air matanya bukan hal yang berarti. Namun, Azarin, sekali saja dia terluka, Din dengan sigap menenangkannya, memeluknya dengan penuh kasih, mengusap setiap keresahan di hatinya.
Alea menggigit bibirnya, menahan gejolak di dadanya. Pandangannya tetap terpaku pada pasangan itu, seolah hatinya tengah bertanya-tanya kenapa bukan dia yang mendapat cinta sebesar itu. Kenapa harus Azarin lagi yang menjadi pusat perhatian pria yang luar biasa? Aku juga ingin, ingin jadi kamu, sekali saja, gumamnya lirih sembari menggigit bibirnya.